Udah bang. Oke, mungkin malam semuanya. Kenalin gua Kevin Manuel dari Elektro 23 dan di sini gua bakal ngisi asistensi buat rangkaian listrik 2. Ya mungkin kita bisa langsung mulai aja ya. Pertama, buat soal RL2 tahun lalu tuh ada dua paket yang dari soalnya Ibu Retno sama soalnya Kak Aji. Mungkin dari sebenarnya materinya lumayan mirip, tapi agak sedikit berbeda sebenarnya. Nah, pertama mungkin gue bakal bahas soal yang Ibu Retno dulu. Nah, soal Ibu Retno tuh ada empat, dan pertama adalah tentang filter. Kita disuruh buat desainlah rangkaian low pass filter order satu dengan menggunakan op-amp. Nah, kita tuh menginginkan frekuensi cutoff sebesar sekian, 2500, dan kita juga pengen gain, soalnya kan dia aktif ya, pakai op-amp, sebanyak 5. Dan di sini kita disuruh untuk menggunakan kapasitor 10 nanofarad. Nah, pertama, kita kan disuruh ngedesain ya, yang artinya kita tuh harus ngegambar rangkaiannya. Nah, kita tahu rangkaian umum dari sebuah filter aktif kan menggunakan op-amp. Di sini tuh eh, nggak nggak dispesify sebenarnya op-amp yang apa. Kita bisa menggunakan yang non-inverting. Jadi kan ini rangkaian non-inverting, op-amp biasa non-inverting, ini plus min. Nah, biar dia menjadi low pass filter, kita tuh memberikan RC circuitnya di sebelah sini. Jadi di sini ada R, di sini R feedback, dan di sini ada C. Nah, mungkin buat eh, kapasitor ini sendiri udah kita tentuin kan sebesar 10 nanofarad. Nah, sebenarnya ini tuh ada penurunannya, tapi mungkin kalau ada cara cepat untuk penurunan sendiri juga gue udah taruh di diktat. Kalau buat cara cepatnya, uh, kita tahu kalau misalnya kan frekuensi cutoff dari sebuah low pass filter order satu FC itu sama dengan seper 2pi RFC. Nah, RFC ini kenapa? RFC ini resistor dan kapasitor yang membentuk si RC tank circuit ini. Jadi kalau kita bisa hitung, ini tuh kita pengen sebesar berapa? Sebesar 2500 Hz. Oke. Nah, ini kan kita bisa balik ya. Berarti kalau kita kali silang, ini RF. Berarti kan sama dengan seper 2pi dikali C dikali FC. Alias seper 2pi dikali 10 nano, 10 kali 10 dikali 2,5 kHz. Atau kita dapat resistor feedbacknya. Kurang lebih tuh kalau kita hitung 6,37 kilo ohm. Oke, ini penilai pertama yang kita dapat. Dan kita juga tahu kalau gain dari sebuah op-amp, nah gainnya tuh maksudnya apa sih? Nah, anggaplah kita inputnya DC dari low pass filter ini. Maka kan seakan-akan eh, si kapasitor ini itu kan nggak ada. Jadi ini jadi rangkaian low pass filter biasa. Di mana kita ini tahu kalau misalnya nilai gain atau V out per V input sama dengan RF per R. Negatif, makanya kita mutlakin. Soalnya kan agak nonsens ya kalau negatif. Nah, nilainya di soal kita tahu adalah 5. Berarti 5 sama dengan RF, yaitu 6,37 kilo ohm dibagi R. Maka kita dapat R sama dengan 1,27 kilo ohm. Oke, karena kita sudah mendapatkan nilai-nilainya, maka kita bisa komplitkan desain dari filter ini. Ini RF tadi berapa? 6,37 kilo ohm. Dan di R-nya sendiri adalah 1,27 kilo ohm. Oke, itu buat part A sudah selesai. Nah, kedua, jika kemudian resistor feedback diubah nilainya, apa yang terjadi dengan frekuensi cut off dan tegangan VO per VI? Nah, RF, bayangin kalau RF kita naikin, apa yang bakal terjadi? Nah, pertama, kita lihat di sini, kalau misalnya FC sama dengan sesuatu-sesuatu dikali RF, alias RF sama FC ini berbanding terbalik. Jadi kalau kita RF naik, maka frekuensi cut off akan turun. Dan, nah, kita lihat kalau RF di sini naik, maka dia berbanding lurus dengan uh, gain. Makanya gain akan naik. Dan sebalik, RF turun, maka FC naik. Dan gain juga
turun. Oke, itu buat nomor pertama dari soalnya Bu Retno. Mungkin kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain aja. Kalau nggak ada, gue lanjut ke nomor 2. Oke, mungkin gue lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di sini kita ada rangkaian trafo. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai ZAB atau ZL yang telah terrefleksi dua kali oleh trafo ideal. Jika ZL itu sama dengan 200 plus J 150 ohm. Nah, kita tahu kalau untuk trafo yang seperti ini, kita bisa mungkin gambar rangkaiannya biar lebih enak ya. Bayangin kita ada trafo kayak gini, dan di sini kita ada ZL. Maka, ini tuh kita bisa transformasikan menjadi ZL saja. Yang disebut ini Z reflected. Di mana Z reflected ini, atau Z in sih biasanya orang sebutnya. Z in ini sama dengan A kuadrat ZL. Nah, A itu apa? A itu perbandingan dari trafonya. Di mana A itu sama dengan NP per NS. Lagi-lagi, buat pembuktiannya ini sebenarnya cukup sederhana, tapi mungkin gua nggak terlalu bahas di sini. Nah, mungkin dari rumus sederhana ini, kita bisa lihat kan kalau trafonya itu ada dua kan. Jadi pertama, si ZL ini direfleksikan dulu ke 1:25, dan habis itu di sini kan bakal ada misalnya Z in 1. Nah, habis itu bakal direfleksiin lagi sama trafo kedua. Jadi Z in 2 sama dengan ZAB. Jadi pertama, refleksi terhadap TR2 dengan N2 atau A, terserah sih, atau A2 sama dengan 1:25. Oke, kita bisa hitung Z2 sama dengan 1:25 kuadrat dikali angka ini. Ya, mungkin kita nggak usah kaliin dulu ya. Nah, rangkaian kita sekarang jadi seperti ini. Ini ZAB. Ini tuh jadi in Z2. Ini trafo 1. Habis itu kita bisa refleksi terhadap trafo 1. Nah, trafo 1, A1 itu sama dengan 50:1. Kebalikannya. Nah, kita tinggal hitung lagi aja. ZAB sama dengan Z1 sama dengan 50 kuadrat dikali Z2. Alias 50 kuadrat dikali 1/25 kuadrat dalam kurung 200 plus J 150. Nah, artinya berapa? Ini kan 500 sama 25, kita bisa gabungin kuadratnya jadi 50/25 kuadrat. Ini hasilnya jadi 4 kan ya? 4 dikali 200 ditambah J 150 ohm. Jadi kita dapat ZAB sama dengan 800 ditambah J 600 ohm. Oke, itu buat nomor 2. Mungkin nomor 2 masih lumayan sederhana. Oke, kalau nggak ada pertanyaan di nomor 2, gue bakal lanjut ke nomor 3. Ini nomor 2. Kita bisa lanjut. Karena nomor 3 ini sebenarnya sangat amat serupa dengan nomor 2. Nah, kita bisa lihat di sini sebuah perangkat amplifier stereo dengan phase signalnya 80 dan impedansi output 400 akan disambungkan dengan speaker 4 ohm. Nah, kita bisa lihat impedansi output 400 dan impedansi speaker 4 ohm. Jadi kan sangat amat jauh ya. Nah, kita menggunakan trafo untuk memaksimalkan transfer daya ke speaker. Alias kita tuh pengen melakukan yang namanya istilahnya impedance matching. Soalnya kan kalau kalian tahu di Thevenin, ini udah pada belajar juga harusnya, uh, transfer daya maksimum itu terjadi saat si Z Thevenin atau R deh, suaranya kan R doang. R Thevenin itu sama dengan R load atau R output di sini. Jadi kita pengen impedance matching istilahnya. Nah, mungkin kita mau dulu gambar rangkaiannya. Pertama, kita punya sumber sinyal VS 80 volt. Setelah itu kita ada output impedance. Nah, output impedance kita bisa modelkan sebagai sebuah rangkaian Thevenin, yaitu di sini 400 ohm. Nah,
kita nggak mau koneksiin ini langsung ke speaker. Misalnya ini speaker kita ya. Kita nggak mau koneksiin ini langsung ke speaker kita. Karena speaker ini cuma 4 ohm. Nanti dionya jadi nggak optimal. Artinya, kita kasih dulu trafo di sini. Nah, obviously, kita trafo kita dengan jumlah lilitan A. Apa yang mau ditanya? Pertama, digambarkan rangkaian di atas. Nah, ini gambar kita udah jadi. Jangan lupa sini trafo ideal. Nah, kita masih belum nentuin nilai lilitan trafonya atau perbandingan NP per NS. Nah, gimana caranya sih kita tahu? Nah, obviously kita tahu kan transfer daya maksimum terjadi saat RO sama dengan RL. Dan di sini kan nanti bakal kita refleksikan. Jadi bayangin rangkaian tersebut habis kita refleksikan, trafonya kita refleksikan, maka di sini ada akan Z in. Nah, Z in itu kita pengen sama dengan 400. Kita set dia sama dengan 400 ohm. Mungkin notasinya gini kali ya. Kita set dia sama dengan 400 ohm agar transfer daya maksimum. Nah, dari nilai 400 ohm yang kita tahu ini, kita bisa bekerja uh, ke belakang. Kita kan tahu kalau Z in sama dengan A kuadrat dikali Z load. Di mana Z load-nya ini Z speaker. Maka kita tahu 400 sama dengan, sebentar, sorry. Ini kebalik, ini seper A kuadrat, maaf. Maka kita tahu kalau misalnya 400, ini tuh sama dengan seper A kuadrat dikali Z load, yaitu 4. Maka kita tahu di sini adalah 100, ini 100 sama dengan seper A kuadrat. Maka kita tahu A itu sama dengan NP per NS, yaitu sama dengan 10. Jadi ini buat yang nomor 3. Oke, mungkin tunggu sebentar ya. Ini ya maaf, ini gua agak nggak teliti. Ini harusnya A ya, sorry. Sorry ya, A kan ya. Jadi sini A kuadrat sama dengan 100. Sorry, oke dah. Jadi A-nya sama dengan NP per NS sama dengan 100. Mungkin emang ini agak rawan buat kebalik-balik antara primer sama sekundernya. Mungkin kalau nggak teliti di trafo ya. Jadi mungkin, sorry. Jadi ini tetap aja perbandingan NP per NS itu 10. Cuman tadi notasi A-nya gue kebalik. Oke, mungkin, sorry tadi salah sedikit. Mungkin gue mau lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Nah, ini soal terakhir di soalnya punya Retno, dan di sini tentang two port network, di mana kita di sini pengennya parameter impidansi. Nah, kalau two port network sendiri ini sebenarnya lebih ke kayak ada banyak parameternya. Jadi mungkin kalian harus hafal parameter masing-masing itu yang mana yang dimatiin dan perbandingan itu apa aja. Dan buat parameter impidansi atau Z ini sendiri tuh mengikuti persamaan V1 sama dengan Z11 I1 ditambah Z12 I2 dan V2 sama dengan Z21 I1 plus Z22 I2. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa nyari kalau Z11 itu adalah V1 per I1 di saat I2 sama dengan 0. Z21 sama dengan V2 per I1 saat I2 sama dengan 0. Jadi yang dua ini kita cari saat I2-nya sama dengan 0 atau sirkuitnya ini tuh open. Ini tuh kita bisa lihat ini tuh I2 open. Dan kebalikannya, Z12
itu adalah V1/I2 saat I1 sama dengan 0 dan Z22 adalah V2/I2 saat I1 sama dengan 0. Jadi kedua yang ini tuh kita hitungnya pas I1 tuh open. Nah, jadi kita bisa bikin dua rangkaian. Pertama, kita hitung dulu kondisi I2 sama dengan 0. Kondisi I2 sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat di sini kalau misalnya rangkaiannya jadi seperti ini. 3 ohm, juga 3 ohm, di sini 2 ohm, dan di sini ada dependent voltage source. Sini min plus ini 7I1. Dan di sini 0, di sini I2 sama dengan 0. Nah, pertama kita bisa biar gampang aja ya, kita bikin KVL aja. Jadi di sini ada I1 dan di sini mungkin arahnya ke sini gue pengennya. Ini I2. Oke, kita bisa pertama loop di I1. Kita apa aja? Coba kita mulai ya. Di sini ingat ini input kita, input yang ini nggak sama dengan 0. Jadi ini plus min V1 dan di sini adalah I1. Jadi kebetulan di sini tegangan mesh-nya langsung sama kayak tegangan. Arus mesh-nya sama langsung sama kayak arus ini. Jadi kita nggak harus menggunakan dua variabel. Jadi bisa langsung aja. Nah, kita ada sigma V sama dengan 0. Kita bisa lihat, kita mulai masuk ke min V1. Min V1, 3I1. Nah, setelah itu di sini ada I1 turun dan I2 turun. Jadi arahnya sama, maka kita dapat 3 dalam kurung I1 plus I2. Tapi kebetulan kita tahu di sini I2-nya sama dengan 0. Sama dengan 0. Maka di sini kita dapat min V1 plus 3I1 ditambah 3I1 sama dengan 0. Maka kita dapat V1 sama dengan 6I1. Sebenarnya ini lebih gampang pakai voltage divider sih. Tapi kan nggak apa-apa deh, biar lebih formal aja pakai KVL. Soalnya kan kalau kita hapus rangkaian yang ini, coba kita hapus rangkaian yang ini kan jadi sekedar voltage divider aja kan. Tapi mungkin kalau mau cara yang lebih template sedikit pakai KVL juga sama aja. Nah, kalau gitu kan V1, 6 V1 sama dengan I1 kan. Kita bisa langsung Z11 sama dengan V1 dibagi I1 di saat I2 sama dengan 0. Kan ini udah kondisi I2 sama dengan 0. Kita bisa langsung masukin 6I1 dibagi 6I1 dibagi I1 sama dengan 6 ohm. Oke, itu buat Z11. Terus kita juga bisa menggunakan loop kedua. Nah, loop kedua, apa yang kita dapat dari loop kedua? Coba kita susun dulu loopnya. Jadi ini sigma V sama dengan 0. Kita bisa mulai dari sini. Nah, di sini, kan walaupun nggak ada arus, di sini tuh masih ada tegangan. Jadi ya, kita anggap di sini plus min V2. Karena kan walaupun ini kita open kan artinya short circuit alias open circuit artinya eh, arusnya tuh 0, tapi masih ada tegangan V2 di sini. Jadi kalau kita KVL kan, pertama kita masuk ke V2, jadi di sini min V2 plus. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan sumber tegangan juga kan. Kebetulan sumber tegangannya rumusnya kayak arus. Jadi kita masuk ke dalam sini. Jadi ini plus 7I1. Tapi dia sebagai sumber tegangan. Ditambah 2I2 di resistor tadi. Tapi I2-nya 0. Ditambah. Nah, ini sama kayak tadi. Ini resistor yang di tengah-tengah. Yaitu 3I1 plus I2. Dan itu sama dengan 0. Nah, I2 itu 0 semua. Jadi kita bisa langsung simplify aja. Kalau ini kita simplify, maka kita dapatkan min V2 plus 10I1 sama dengan 0, alias V2 sama dengan 10I1. Nah, kalau kita udah dapat ini, bentuknya udah sama kayak parameter Z21, di mana Z21 ini sama dengan V2/I1, di mana I2 sama dengan 0, alias V2-nya ini 10I1 dibagi I1 sama dengan 10 ohm. Nah, ini buat parameter Z21. Nah, kita bisa lanjut ke kondisi selanjutnya. Tadi kan kita udah I2 sama dengan 0. Sekarang kita gunakan I1 sama dengan 0. Jadi kita bikin rangkaian baru mungkin di sini. Oke, bisa kita lihat di sini. Di sini kita bikin rangkaian baru aja biar enak. Ini 3 ohm di sini.
Ini 3 ohm lagi yang di tengah-tengah. Di sini 2 ohm. Dan di sini ada dependent voltage source. Oke, ini 7I1. Nah, sekarang kebalik. Di sini plus min V1. Tapi di sini I1 sama dengan 0. Nah, kebetulan kita bisa lihat di sini. Kalau dengan voltage source ini, dia kan 7I1. Sedangkan kita tahu I1 sama dengan 0. Jadi ini bisa langsung kita coret. Ini kita bisa anggap gak ada. Karena dia nilainya 0. Dan sumber tegangan dan nilainya 0. Itu sama aja kayak short circuit alias gak ada apa-apa. Di sini masih ada plus min V2. Dan di sini ada masuk I2. Dan kali ini I2-nya nggak sama dengan 0. Oke, kita bisa buat loop lagi biar lebih enak. Jadi ini 2. Pertama kita pengen loop dulu di I2. Ini sebenarnya sama kayak tadi. Loop I2. Sigma V sama dengan 0. Kita dapat min V2. Terus masuk ke sini. Min V2 plus 2I2 plus 3 dalam kurung I2 plus I1 sama dengan 0. Ini mungkin sama kayak tadi ya. Jadi mungkin gue agak cepat. Jadi V2 sama dengan 5I2. Jadi kita dapat Z22 sama dengan V2 dibagi I2 sama dengan, di mana I1 sama dengan 0. Sama dengan 5I2 per I2 sama dengan 5 ohm. Oke. Nah, untuk terakhir, tegangan V1. Kita butuh Z12. Kita tuh butuh V1 per I2. Nah, di sini tuh kita nggak harus loop-loop lagi, karena ini udah beneran simple banget. Di mana di sini kita bisa lihat kalau tegangan V1 itu literally tegangan di antara resistor ini. Kenapa? Karena kan di sini arusnya sama dengan 0 kan. Jadi kita tahu kalau di sini tuh resistor ini juga nggak ada. Ini kita bisa anggap V juga sama dengan 0. Jadi V1 ini sama dengan V1. Oke, kita udah tahu. Nah, kita tahu kalau misalnya V1 itu sama dengan tegangan di resistor 3 ohm. Alias itu 3 dalam kurung I1 plus I2. Nah, 3I1 plus I2, I1 sama dengan 0 kan. Jadi kita tahu V1 sama dengan 3I2 alias Z12 sama dengan 3I2 per I2 sama dengan 3 ohm. Dan yang terakhir kita bisa susun jadi matriks Z, matriks Z, matriks Z tebal, yaitu di sini Z11, Z12, Z21, Z22, sehingga habis disusun bentuknya jadi 6, 3, 10, 5. Dan kebetulan buat matriks impedansi semuanya satuannya ohm. Oke, itu buat soalnya Ibu Retno. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, gue bisa lanjut ke soalnya Pak Haji. Oke, kalau gitu gue lanjut aja ya, biar cepet kita. Oke, pertama, di sini soalnya tentang filter. Tentukan frekuensi resonansi, faktor kualitas, bandwidth untuk setiap rangkaian di bawah ini. Mungkin biar enak aja, kita make rumus jadinya. Karena kan ini kan rangkaian RLC. Jadi kita tahu kalau pertama, buat yang A, buat frekuensi resonansi, buat rangkaian RLC, itu adalah omega 0 sama dengan 1 LC. Di mana di sini kita lihat ada L-nya adalah 1 Henry dan 0,4 farad. Jadi 1/1 dikali 0,4 sama dengan 1/akar 0,4 itu tuh kurang lebih 1,5811. Oke, setelah itu faktor kualitas. Faktor kualitas itu tuh kita bisa dapatkan sebagai Q sama dengan omega 0 per bandwidth. Dimana kalau kita tahu bandwidth itu sama dengan R per L. Jadi Q itu sama dengan omega 0 dikali L per L. L per R, sorry. Jadi omega Q-nya nih kita dapat sama dengan 1,581
dikali R-nya tuh adalah 2 sama 6. Nah, kan ini rangkaian RLC kan. Jadi kita bisa hitung aja di sini R ekivalennya itu adalah 8 ohm. Boleh kita langsung gabungin kayak gitu. Jadi ini 1/8. Jadi kita dapat bandwidth apa faktor kualitasnya adalah 0,197. Dan yang terakhir adalah bandwidth. Tadi kita udah tulis rumusnya R per L. R-nya tadi adalah 8 dan L-nya 1. Maka kita dapat bandwidth 8 radian per second satuannya. Oke, itu buat yang A. Yang B kita tinggal lakuin hal yang sama. Nah, tapi mungkin kita perhatiin dulu. Kali ini rangkaiannya paralel, tapi itu nggak masalah. Tapi di sini kapasitornya paralel. Yang berarti kita tuh bisa nyari kapasitornya. Di mana? Kan kalau kita tahu, kalau misalnya kapasitor itu seri, sorry, tadi gue bilang paralel. Kapasitor itu seri, maka rumusnya tuh kayak paralel. Di mana CX itu sama dengan di sini berarti sepertiga ditambah 1/6 pangkat min 1. Hasilnya adalah 2 mikrofarad. Oke, kita bisa langsung masukin ke rumus yang tadi. Maka B, kita dapat omega 0 sama dengan 1 akar LC, tapi sekarang C-nya adalah sekivalen, di mana L-nya itu adalah 20 mH. Di sini kita bisa tulis 20 kali 10 pangkat min 3. C-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Ini kalau dihitung dapat adalah 5.000, bukan bukan kurang lebih sih, sama dengan 5.000 radian per second. Ini buat omega 0-nya. Habis itu kita bisa lakukan hal yang sama. The bandwidth sama dengan R per L. R-nya tadi 2 kilo ohm. 2 kilo ohm. Dan L-nya adalah 2 mH, 20 mH. Maka kita dapat bandwidth-nya adalah 100.000 radian per second. Dan terakhir adalah kualitas sama dengan omega 0 per dB. Jadi kita dapat 5.000 dibagi 100.000. Kita dapat 0,05. Itu buat nomor 1. Tapi nomor 1 masih lumayan template ya. Masukin rumus aja ke dalam persamaan RLC-nya. Nah, tapi mungkin ini yang buat nomor 2, kita balik lagi ke two-port network. Tapi mungkin kali ini rangkaiannya cukup sederhana. Jadi perhatikan gambar berikut. Kita lihat ada 3 buah resistor, semuanya 4 kilo ohm. Pertama, tentukan parameter Y, atau Y itu parameter admittance dari rangkaian two-port di atas. Oke, parameter Y tadi kan impedance, sekarang admittance kan. Jadi basically dibalik aja. Soalnya kan kalau impedance sama dengan super admittance kan. Jadi kayak R sama dengan super Y gitu. Jadi kita bisa udah inget-inget rumusnya tadi. Kita balik aja. Persamaan generalnya adalah I1 sama dengan Y11 V1 ditambah Y22 V2 dan I2 sama dengan Y21 V1 ditambah Y22 V2. Sehingga kalau kita mau menghitung Y11 itu sama dengan I1 per V1 di saat V2 itu sama dengan 0. Dan kita juga tahu kalau Y21 itu sama dengan I2 per V1 di saat V2 sama dengan 0. Ini saat V2 short circuit kali ini. Karena tegangannya 0. Kebalikannya adalah Y12 sama dengan I1 per V2 di saat V1 sama dengan 0. Dan Y22 sama dengan I2 per V2 di saat V2 sama dengan 0. Ini saat V1 short. Kita bisa langsung aja. Nah, kita gambar ulang ya rangkaiannya biar lebih enak. Kita kondisi P2 sama dengan 0. Maka rangkaian kita berubah menjadi, saya lihat di sini, kilo ohm, 4 kilo ohm. Nah,
kita bisa dilihat di sini adalah eh, plus min V1, di sini masuk I1, di sini plus min V2 yang sama dengan 0, dan di sini ada masuk I2. Nah, ada hal yang unik. Kita bisa lihat resistor 4 kilo ohm ini diparalelkan dengan short. Apa yang artinya apa? Artinya ini bisa kita anggap resistornya mati atau tidak ada arus yang melewatinya. Mungkin kalau kalian bingung kenapa, itu tuh kan kalau ada short, obviously R-nya sama dengan 0 kan. Sehingga kita tahu kalau misalnya R ekivalen sama dengan seperempat kilo ohm dikali seper R ditambah seper R. Yang ini dimana nilainya infinity. Jadi sama sekali nggak ada arus yang lewat ke sini. Semuanya masuk ke sini. Sorry. Nah, maka kita tahu kalau misalnya arus ini akan kebagi dua. Di sini kan masuk I1 kan. Maka di sini akan masuk juga, dan di sini akan masuk arus juga. Dan kebetulan nilainya sama kan, sama-sama 4 kilo ohm kan. Makanya kita bisa bilang I 4 kilo ohm sama dengan I1 dikali 4 dibagi 4 ditambah 4 sama dengan setengah I1. Kebetulan semuanya 4 gara-gara emang nilainya sama, jadi lumayan enak, gak bakal ada yang kebalik. Tapi kalau misalnya buat inget-inget, kalau current divider, misalnya mau alirannya ke sini, variabel yang di atas adalah 4 kilo ohm yang di atas. Nah, oke, itu I 4 kilo ohm. Maka tegangan di resistornya adalah V1 sama dengan 400 dikali I 4 kilo ohm kan. Jadi adalah 2000 I1. Nah, itu kan V1. Jadi kita tahu V1 kan tegangan dari 4 kilo ohm. Maka dengan lumayan mudah uh, kita dapat kalau misalnya Y11 sama dengan I1 per V1 sama dengan I1 dibagi 2000 I1, alias kalau kita jadiin desimal 2,5 kali 10 pangkat min 4, satuannya Siemens kalau buat admitansi. Nah, oke. Setelah itu kita pengen nemuin eh kita pengen nemuin ini kok Y22 sih. Sorry, ini gue agak kurang fokus nulis tadi. Ini Y12. Ini Y12. Nah, sekarang kita pengen nemuin Y12. Nah, untuk Y12 sendiri, kita pengen nemuin Y21. Kita pengen nentuin Y21. Untuk Y21 sendiri, kita kan tahu kalau Y21 sama dengan, di sini kita bisa lihat, adalah I2 dibagi V1, di mana I, V1, V2 sama dengan 0. Nah, kita juga ingatkan tadi, kalau misalnya arus I1 sama arus I2 di sini kan kebagi dua ya. Jadi kita kita tahu kalau misalnya I2 di sini sama dengan I1, tapi perlu diingat kalau misalnya I2 ini arahnya ke kiri. Sedangkan I1 kan arahnya ke kanan ya. Yang I1 yang dari current divider, satu arahnya ke bawah, satu arahnya ke kanan. Sedangkan I2 arahnya ke kiri. Jadi perlu diingat kalau misalnya I2 sama dengan min I1. Nah, min I1. Oke, setelah itu kita bisa cari kalau misalnya V1 itu sama dengan 4000 dikali I1 kan. Sorry. Dikali 4000 dikali, maaf, ini sama dengan I1, sorry. Ini sama dengan setengah I1 ya. Nah, V1 dikali setengah I1 juga. Jadi kita bisa dapatkan kalau misalnya uh, Y21 itu sama dengan I2 per V1 alias min setengah V1 min setengah I1 dibagi
4.000 dikali setengah I1. Kita bisa coret ini, kita bisa coret ini, kita coret semuanya. Maka kita dapat min 1/4.000 atau min 5 kali 10 pangkat min 4. Satu lagi Siemens. Oke, itu buat dua parameter pertama kita. Kita bisa lanjut ke persamaan selanjutnya, yaitu di saat V1 adalah short. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau V1 sama dengan short, rangkaian kita sebenarnya mirip karena rangkaian ini simetris. Jadi, mungkin kalau mau cara cepatnya, kalau rangkaian simetris, ini nilai juga pasti sama. Alias matriksnya kalau ditranspos jadi sama. Tapi mungkin kita hitung lagi aja buat ngebuktiin kalau nilai itu bakal sama. Nah, bisa dilihat di sini short, di sini 4 kilo ohm. Di sini plus min V2. Di sini V1 sama dengan 0. Di sini ada I1. Lagi-lagi, resistor yang ini nggak akan dilewati oleh arus sama sekali. Ini 4 kilo ohm. Ini 4 kilo ohm. Kok nggak hilang? Sorry. Oke. Nah, lagi-lagi arus yang masuk ke sini adalah I2. Karena ini membentuk sebuah current divider dan kebetulan sama, maka biar cepat aja, ini setengah I2. Ini juga setengah I2. Setengah I2. Karena nilainya sama, jadi sama kayak tadi kan. Nah, biar cepat, kita I 4 kilo ohm itu sama dengan setengah I2 kan, karena dia current divider. Kita bisa langsung, kita tahu V2 adalah tegangan di antara resistor ini kan. Jadi kita bisa anggap V2 sama dengan 4.000 dikali I 4 kilo ohm. Alias 4.000 dikali setengah I2 atau 200 I2, 2000 sorry, I2. Maka kita tahu kalau misalnya Y22 itu sama dengan I2 per V2 alias I2 dibagi 2000 I2 alias 1/2000 atau 2,5 kali 10 pangkat min 4 Siemens. Sama kayak tadi kan, sama kayak Y11. Dan yang terakhir, kita juga tahu buat Y11 itu kan sama dengan I1 per V2. Sedangkan kita tahu kalau I1 itu sama nilainya kayak I yang bergerak ke sini. Jadi kita bisa lihat di sini ada I1 masuk, nilainya sama besarnya kayak ini, tapi arahnya kebalik. Jadi lagi-lagi, seperti yang tadi, ini nilainya adalah min setengah I2. Maka saat kita susun, Y11 sama dengan min setengah I2 dibagi V2 nilainya sama kayak tadi, yaitu setengah 4.000 dikali setengah I2. Kita bisa cara semua ini, dapatnya min 1/4.000 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 Siemens. Oke, itu buat, tunggu sebentar. Itu buat persamaan yang ini 2,5 ya. Sorry, gue lagi agak kurang fokus. Ini harusnya 2,5. Ini harusnya 5. Maaf banget. Matematika dasar ya. Ini harusnya 2,5. Sorry ya, actually. Oke, habis itu kita kan bisa langsung susun menjadi matriks parameter impedansi. Di mana kita tahu kalau misalnya Y, matriks impedansi Y, itu sama dengan Y11, Y12, Y21, Y22. Yang berarti di sini Y11. Ini Y22 sama ya? Ini apa sih? Y Y12, sorry. Kenapa Y11 gue tulisnya? Di mana di sini Y11-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Di sini juga sama, 5 dikali 10 pangkat min 4. Dan di sini min 2,5 kali 10 pangkat min 4. Ini juga min 2,5
kali 10 pangkat min 4. Itu buat subpoin yang pertama. Oke, kita lanjut. Nomornya agak panjang ya sebenarnya, ada A, B, C, D. Nah, oke. Kita bisa lanjut ke nomor yang B. Carilah parameter transmisi pada rangkaian di atas dengan menganggap rangkaian sebagai interkoneksi elemen-elemen secara bertingkat. Ini wording soalnya agak aneh ya. Tapi kita mungkin tahu dulu tentang parameter ABCD. Ini parameter ABCD. Parameter ABCD bisa kita definisikan sebagai V1 sama dengan A dikali V2 dikurang B dikali I2. Dan I1 itu sama dengan C dikali V1, V2 ditambah D dikali I2. Atau kalau kita jadikan menghitung nilai ABCD-nya, yaitu A sama dengan V1 per V2, di mana I2 itu sama dengan 0, B itu sama dengan min V1 per I2, di mana V2 sama dengan 0, C itu I1 per V2, di mana I2 sama dengan 0, dan D sama dengan min I1 per I2, di mana V2 sama dengan 0. Jadi mungkin yang kondisi atas V2-nya kita open, dan kondisi bawah V2-nya kita short. Di V2 open, di V2 open, atau apa sih namanya? Port 2 deh. Port 2 open, yang di bawah ini adalah port 2 short. Oke, sebenarnya sama aja kayak tadi. Mungkin kita uh, ulang aja perhitungannya, tapi sekarang buat parameter yang berbeda. Jadi mungkin soal ini agak nguli ya, agak panjang, walaupun ngelakuin hal yang sebenarnya serupa. Kita bisa gambar lagi persamaannya. Sorry, ini ke bawah dulu ya. Nah, untuk parameter A, pertama, parameter A kita pengen I2 sama dengan 0. Jadi ini kondisi I2 sama dengan 0, alias kalau kita tulis di sini plus min V1, di sini plus min V2, di sini ada I1, dan di sini I2 sama dengan 0, karena nggak ada hubungan sekali. Nah, V2, kita bisa lihat, kalau di sini adalah V1 kan? Di sini adalah V1. Sedangkan di sini adalah V2. Dan kalau kita perhatiin, V2 ini membentuk voltage divider dengan dua resistor ini. Jadi dengan voltage divider, kita mengetahui kalau misalnya V2 itu sama dengan 4 dibagi 4 ditambah 4, soalnya kan ini resistornya semuanya 4 ya, dikali V1. Alias V2 sama dengan setengah V1. Nah, kita bisa lihat parameter ABCD V2 per V1 kan, jadi ini pas banget. Jadi A sama dengan V2 per V1, V1 per V2. Jadi V1 per setengah V1 sama dengan 2. Ini buat parameter A kita. Setelah itu buat parameter C. Kita tahu kalau parameter C itu kan sekarang I1 dibagi V2. Sedangkan kita juga tahu kalau misalnya uh, V2 di sini kan sebagai arus yang mengalir melalui resistor 4 ohm ini dikali 4 ohm. Jadi kita bisa pertama hitung dulu tegangan total R totalnya. Jadi kan anggap kita R total. R total sama dengan 4 ditambah 4 paralel 4. Ya kan ya? Soalnya kan sorry, kebalik ya. Maaf. 4 nambah 4 diparalelkan dengan 4. 4 nambah 4 diparalelkan dengan 4.
Bisa kita lihat di sini, ini 4 ohm, dan di sini 8 ohm. Kalau kita hitung, ini 8 paralel 4, atau kalau nggak salah 8 per 3. Kalau nggak salah, emang 8 per 3. 8 per 3 kilo ohm. Nah, arus I1 berarti sekarang berapa? Arus di I1 berarti kan sama dengan V1 sama dengan 4.000 dikali I1. Nah, atau kan kita tahu kalau misalnya tadi dengan persamaan tadi, kita tahu V1 sama dengan 2V2 kan, lewat voltage divider ini. Kita bisa juga tulis 2V2 sama dengan, wait, sebentar ya. Ini kok 4.000 sih? Ini berarti R total. 2V2 berarti kan sama dengan R total dikali I1. Nah, kita bisa anggap 2V2 sama dengan 8 per 3 kilo dikali I1, alias di sini kita dapatkan I1 per 2V2, kalau kita balik-balik ya, sama dengan 3 per 8 kilo. 3 per 8 ribu. Atau kalau kita coret ini jadi 4.000, maka kita dapat I1 per V2 sama dengan 3 per 4.000 atau 0,75 milisiemens. Oke, mungkin uh, main-main variabel ya. Jadi pertama kan kita mau nyari I1 dinyatakan dalam V2. Itu buat parameter C-nya berarti. Ini parameter C. Nah, kita bisa lanjut ke parameter uh, B sama D. Nah, buat parameter B ini sendiri dan D, kita pengen V2 sama dengan 0. Jadi rangkaiannya kita kembali menjadi yang seperti ini. Di mana yang sebelah sini kita akan chop. Oke, untuk menghitung parameter B, nah kita lihat nih, parameter B itu sama dengan min V1 per I2. Jangan kita tahu di sini plus min V1, ini V2. Plus min V1 di sini adalah I2, di sini adalah I1, dan di sini semuanya adalah 4 kilo ohm. Nah, lagi-lagi kayak yang tadi, karena ini open circuit, sorry, karena ini short circuit, maka resistor ini bisa kita anggap hilang. Nah, kita pengen tahu I2. Kita tahu di sini V1 adalah tegangan di resistor ini. Nah, berarti kan V1 itu sama dengan 4.000 dikali kita anggaplah I 4 kilo ohm. Nah, ini argumennya sama persis kayak yang soal sebelumnya, di mana karena dia itu current divider dan nilainya sama, sedangkan I2 ini arahnya kebalikannya. Jadi seperti sebelumnya, kalau biasa gini nggak apa-apa. Kita kan tahu kalau misalnya ini tuh current divider. Kita kan tahu kalau arus yang ngalir ke sini, ini I2 minus I2 sama dengan I1 dikali 4 dibagi 4 plus 4. Jadi I2 sama dengan minus setengah I1. Jadi kalau kita tulis di sini, V1 itu sama dengan 4.000 dikali setengah I1, sedangkan I2 itu sama dengan min setengah I1. Kalau kita gabungin jadi parameter B, artinya minus V1 itu minus 4.000 dikali setengah I1 dibagi I2, yaitu minus setengah I1. Kita bisa coret semuanya, termasuk minusnya.
Kita dapat B-nya adalah 4.000. Oke. Itu buat B. Dan yang terakhir, kita menghitung parameter D. Parameter D adalah minus I1 per I2. Pertama, lagi-lagi kita bisa hitung uh, nilai resistansi ekuivalennya. Di mana sekarang kan 4 kilo ohm dan 4 kilo ohm doang. Karena kita udah anggap resistor ini bisa diabaikan. Jadi 4 kilo ohm sama 4 kilo ohm. 4 kilo ohm. Paralel dengan 4 kilo ohm. Kita tahu kalau nilai yang sama diparalelin, hasilnya bakal setengahnya alias 2 kilo ohm. Nah, setelah itu kita juga tahu kalau V1 itu kita sama dengan 4.000 min I2. Ini kita dapat dari parameter B. Karena kalau kita lihat B itu sama dengan min V1 per I2 kan. Jadi ini literally dari persamaan B ini kita bisa balik menjadi ini. Kan B-nya tuh 4.000. Jadi 4.000 sama dengan minus I2 dikali V1. Kayak mungkin jadi kayak kita pakai nilai yang udah dihitung sebelumnya. Nah, yang berarti kita bisa langsung aja tulis kalau misalnya D itu sama dengan minus I1 per I2. Atau tadi kita dapat I1 itu apa? I1 tuh V1 per 2000. Nah, ini tuh kenapa V1 per 2000 gitu. V1 per 2000. Nah, kenapa? Obviously ini dapat dari hukum Ohm. Karena kan kalau kita dapat V sama dengan IR, I1R. Nah, ini kan V1 sama dengan I1 dikali R ekivalen. Sedangkan V1 sama dengan I1 dikali 2 kilo ohm. Atau kita juga dapat kalau misalnya I1 sama dengan V1 per 2 kilo ohm. Kita bisa langsung masukin. Sekarang I2 berarti minus I2. Minus V1 dibagi 4.000. Dan jangan lupa di atasnya juga ada minus. Jadi kalau kita sederhanain ini, kita dapat D sama dengan 2. Jadi buat matriks ABCD, ini kita dapat matriks yaitu di sini A, B, C, D, yaitu 2, 4.000 ohm, 0,75 milisiemens, dan 2 juga. Nah, satuannya mungkin agak beda-beda di sini. Karena tadi buat parameter A, kan tegangan dibagi tegangan, nggak bersatuan. C, I dibagi tegangan, arus dibagi tegangan, itu adalah Siemens. Tegangan dibagi arus adalah ohm, dan ini juga tak bersatuan. Oke, itu mungkin buat poin yang B. Mungkin ini sebenarnya mirip banget kayak poin yang A, cuman uh, parameter yang lain, jadi kita ngemanipulasinya agak berbeda. Nah, kita bisa lihat yang C. Verifikasi jawaban yang Anda telah peroleh pada bagian A dan B dengan menerapkan persamaan konversi parameter two port untuk mengubah parameter Y menjadi parameter transmisi dan sebaliknya. Nah, sebenarnya ini tuh gue nggak tahu kalian diajarin konversinya atau enggak. Gue pribadi sih sebenarnya kurang tahu. Jadi mungkin dihafalin aja kalau misalnya keluar lagi. Kalau misalnya parameter transmisi ini bisa diubah jadi Y dengan A, B, C, D. Sama dengan Y22 minus Y22 dibagi Y11 minus separ Y2 minus delta Y per Y21 minus Y11 per Y21. Di mana delta Y itu determinan dari matriks Y, misalnya determinan matriks, dan sebaliknya kalau matriks Y11, Y22, Y22, Y12, Y21, Y22 itu bisa didapat
dari ABCD dengan inverse-nya atau D per B min delta T per B min seper B A per B. Di mana delta T itu berarti determinan dari matriks T atau matriks T ini matriks ABCD. Oke, mungkin ini sebagai verifikasi aja. Kalau kalian masukin angka-angka yang tadi ke dalam, itu tuh angkanya sama. Dan yang terakhir, buat nomor ini, kita tuh diminta untuk sumber arus 4 mA dihubungkan ke bagian masukan input port dan resistor 4 kilo ohm dihubungkan ke bagian keluaran atau output port. Tentukan tegangan keluaran dari rangkaian two-port network. Oke, ini buat poin yang terakhir. Kita bisa hubungin sumber arus 4 mA, sorry, 4 mA ke dalam rangkaian ini. Dan di outputnya kita pengen hubungin 4 kilo ohm. Ini plus min adalah P out. Kita diminta untuk mencari tegangan output dari rangkaian two port tersebut. Oke, sebenarnya ini lumayan sederhana ya. Soalnya ini kan rangkaian RL biasa ya. Jadi kayak kita bisa langsung pakai voltage divider segala macam. Kalau misalnya di sini 4 mA, sorry ini 4 kelewatan ya. Kita pertama bisa menghitung rangkaian ekuivalennya dulu. Kan standar ya, kalau di rangkaian resistor biasa. Jadi, kalau yang kiri kita paralelin jadi 2 ohm, 2 kilo ohm, sorry. Jadi mungkin gue angkat balik deh. Sini kan jadi 2 kilo ohm kan? Nah, kalau gitu kita bisa paralelin lagi. Ini jadi 6 kilo ohm. Habis kita paralelin lagi, tegangan AKN-nya tuh jadi seperti ini. Di sini 4 kilo ohm. Di sini adalah 6 kilo ohm. Dan karena kita udah ketahui bentuk ini, kita artinya uh, bisa melakukan current divider. Kita pengen tahu, nah kita kan pengen tegangan yang berada di sini kan. Yang berarti kita bisa pakai current divider buat di sini anggapannya adalah di apa ya? IS deh misalnya. IS. Dan ini I yang lain, kan kita nggak butuh. Nah, 4 miliampere ini bakal kebagi dua. Jadi IS sama dengan 4 miliampere dikali 4.000 dibagi 4.000 ditambah 6.000. Kenapa 4.000? Karena ini current divider. Jadi kalau kita mau nyari arus yang ini, kita menggunakan hambatan yang ini. Karena dia kebalikannya kan. Jadi ini kan sama dengan 4/10. Jadi kita dapat kalau misalnya IS itu sama dengan 1,6 miliampere. Oke. Nah, di sini 1,6 miliampere. Kita bisa gambar lagi di rangkaian ini. Bayangin kalau di sini 1,6 miliampere, maka yang masuk ke sini juga 1,6 miliampere. Alias yang masuk ke dua ini kan tegangannya sama ya. Maaf. Di sini tegangannya sama.
Jadi kalau kita paralelkan, ini R ekuivalen ya. Mungkin biar lebih gampang digambar lagi deh. Rangkaiannya jadi seperti ini. Jadi kita bayangin kalau di sini 4 kilo ohm, di sini 4 kilo ohm juga, dan di sini ada 2 kilo ohm. Di sini kan 4, 4, di sini 2 kilo ohm. Yang merupakan hasil paralel dari dua resistor ini. Kalau kita paralelkan, ini jadi 2 kilo ohm. Dan arus yang mengalir adalah 1,6 miliampere. Alias tegangan di resistor ini, karena dia paralel, kan tegangannya sama. Jadi kita bisa anggap V out itu sama dengan 1,6 miliampere dikali 2000 alias 3,2 volt. Jadi itu buat nomor yang dua. Oke, mungkin agak panjang ya. Sebenarnya utamanya panjang gara-gara disuruh ngitung dua parameter yang berbeda sih. Jadi agak capek soalnya. Oke, mungkin buat terakhir yang nomor tiga. Ini soal terakhir dari Pak Aji. Mungkin soalnya Fourier ya masalahnya. Jadilah transformasi Fourier buat setiap komponen di atas. Oke, mungkin kalau ada yang hafal tabel Fourier, gampangnya. Kalau delta jadi angka, kalau biasa nggak berubah kan. Kalau angka biasa dia kita nggak berubah. Dan kapasitor, kalau angka biasa, kalau resistor kita nggak berubah. Dan kalau induktor kita jadi J omega L. Oke, kita bisa gambar ulang. Ini jadi dua. Resistor di sini nggak berubah. Ini induktor tadi LH sama dengan 1. L sama dengan 1 Henry, sorry. Jadi ini J omega ohm. Di sini juga 1 Henry, jadi J omega. Ini gue pakai ohm deh. Di sini ada V output, itu 1 ohm. Terus ini V out. Dan di sini ada mutual inductance. Nilainya 0,5 Henry alias 0,5 J 0,5 omega. Nah, itu rangkaian kita dalam domain Fourier, dalam domain omega. Nah, kita juga perhatiin juga di sini ada dots-nya kan. Ada dot di atas, ada dot yang penting. Ini penting buat mutual inductance. Nah, kita diminta untuk menentukan persamaan tegangan pada setiap mesh. Jadi kita bisa anggap di sini kan ada dua mesh ya, jelas-jelas. Di sini kita anggaplah ini I1. Dan di sini arahnya yang sama deh. Di sini I2. Nah, pertama kita loop I1. Pertama kita lihat ini min 2 volt masuk kan. Kita masuk ke 1 plus I1 plus J omega I1 ini datang dari induktor plus J omega I2 yang dimana J omega I2 ini datang dari mutual inductance. Nah, kita bisa lihat I1 tuh arahnya turun dan I2 arahnya muter ke sini, dia naik. Jadi kan arahnya sama ya, makanya dia positif gitu. Oke, jadi kalau kita sederhanain, kita dapat 1 plus J omega I1 plus J 0,5 omega I2 sama dengan 2. Ini persamaan pertama kita. Dan loop I2. Sebenarnya sama aja. Cuman, sekarang ada sebelah sini. Jadi kita dapat di sini adalah pertama masuk ke dalam I1. Jadi I1 sorry apa? Resistor 1 ohm yang di output. Jadi I2 ditambah J omega I2. Ini dari induktornya. Ini dari induktor ini. Ditambah 0,5 J omega I1 sama dengan 0. Lagi-lagi dia positif karena arahnya pas masuk ke dalam dotnya itu sama. Oke, kita bisa masukin persamaan ini. Kalau kita sederhanain, dapatnya adalah 0,5 atau enggak J 0,5 omega I1 tambah dalam kurung 1 plus J omega I2 sama dengan 0. Nah,
Setelah itu, ini buat persamaan tegangan. 3. Tentukan transfer function. Oke, jadi kayak sinus. Transfer function Hj omega. Hj omega itu sama dengan PO dibagi Vin. Ini definisi dari transfer function ya. Jadi PO dibagi Vin. Nah, V in kita tuh apa? V in kita kan sebenarnya 2 ya. Sedangkan kan sebenarnya kalau kita mau transfer function, biasanya V in-nya tuh bukan dikasih. Itu sebagai sebuah parameter. Jadi kita bisa anggap di persamaan pertama kita nih jangan 2, sama dengan V in aja gitu. Sama dengan V in aja. Karena biar kita bisa ada parameter V in. Jadi bayangin kalau buat V in ini, jadi ini bukan 2 delta, tapi ini tuh V in fungsi T gitu. Nah, sama aja kan. Ini VO fungsi T. Nah, oke. Okay. Nah, kita tadi kan ada persamaan kedua, yaitu 0,5 J omega I1 ditambah dalam kurung 1 plus J omega I2 sama dengan 0 kan. Kita tuh pengen nyari persamaan buat I2. Kenapa? Kalau kita tahu persamaan I2, kita kan tahu kalau V out literally merupakan tegangan di sebuah resistor. V out sama dengan 1 ohm dikali I2. Jadi V out sama dengan I2. Jadi kita pengen dapat nilai I2 dari sini. Sedangkan kan ini persamaan biasa kan. Kita lihat di sini ada I1, I1, I2, I2, dan ada VI. Tetapi kita pengen VI ini. Karena VI ini akan masuk ke persamaan transfer function kita. Nah, kita bisa langsung substitusi. Nah, lihat yang bagian ini. Lihat di persamaan 2, kita bisa tulis 0,5 J omega I1 sama dengan minus 1 plus J omega I2. Jadi I1 itu sama dengan 1 di minus dari depan, jangan lupa. Minusnya di bawah. 1 ditambah J omega ditambah 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,5 J omega I2. Setelah itu kita bisa substitusi balik. Nah, karena kebetulan jujur matematikanya agak panjang. Jadi mungkin gue skip di sini. Pokoknya ini substitusi balik. Jadi kita substitusi balik ke I1. Emang ini nature-nya dari Fourier. Mungkin kalian ini lebih ke matek ya sebenarnya ya, materinya ya. J omega I1 kita substitusikan jadi ini. Minus 1 plus J omega dibagi 0,5 J omega I2 ditambah 1 plus J omega I2. Sorry. Maaf, salah. Gak fokus gue. Sorry. Ini harusnya persamaan atas. Nah, 1 plus J omega I1 yang menjadi minus 1 plus J omega dibagi 0,5 J omega I2 ditambah J 0,5 omega I2 sama dengan V in. Kalau kalian selesaiin ini, nanti kalian bakal dapat persamaan I2 dalam kurung 0,75 omega kuadrat dikurang 2J omega dikurang 1 dibagi 0,5 J omega sama dengan V in. Alias, seperti yang tadi kita sudah sebut, karena I2 sama dengan V in, kita copy paste ini di biar. Karena I2 sama dengan V in, V out, sorry. Maka kita dapat V out dalam kurung persamaan ini maka kita dapat PO fungsi J omega per V in fungsi J omega sama dengan 0,5 J omega 0,75 omega kuadrat dikurang 2J omega dikurang 1. Dan ini transfer function dalam domain dalam domain Fourier kita. Oke. Kita lanjut ke D. Carilah VO fungsi J omega. Kita pengen VO fungsi J omega dengan asumsi kalau V in kita adalah persamaan tadi.
V in fungsi J omega, sorry, V in fungsi T sama dengan 2 delta T. Alias, kalau kita ubah dengan Fourier, kita dapat adalah eh, 2 aja. Berarti kita adalah VO, fungsi J omega, dibagi 2, sama dengan 0,5 J omega dikali semua ini. 0,575 omega kuadrat dikurang 2 J omega dikurang 1. Jadi ya duanya kekali. Jadi final fungsi J omega sama dengan J omega dibagi 3 omega kuadrat dikurang 2 J omega dikurang 1. Oke, ini buat nomor D agak template ya. Ini basically lanjutan dari nomor C. Dan yang terakhir, ah jujur terakhir kan diminta inverse ya. Ini jadi jatuhnya jadi kayak materi matek sih sebenarnya. Tapi mungkin kalau ini bisa kalian inverse. Kalian menggunakan uh, Fourier table lah buat nge-inverse VO fungsi J omega. Kita kan tahu sebagai 4 J omega dibagi kompat sih lah. Sorry. Ini tuh actually bentar. Ini 0,75, sorry. Nah, kan VO fungsi J omega sama dengan J omega dibagi 0,75 omega kuadrat dikurang 2 J omega min 1. Ya, ini di inverse Fourier lah ya. Mungkin nggak gue bahas di sini gara-gara materinya lebih ke matek sama agak panjang buat inverse Fourier. Tapi nanti ini standar, ini bakal dipecah jadi sesuatu dikali sesuatu. Habis itu partial fraction dan di akhirnya itu dapatnya adalah final fungsi T sama dengan 2 per 3 pangkat min 2 T min 2 kali T min 2 pangkat min 2 T. Oh, itu mungkin buat bersama buat nomor ini. Jatuhnya agak berat di mateknya sih sebenarnya buat nomor 3 ini karena dia menggunakan Fourier transform. Oke, mungkin itu buat asistensi dari kali ini di rangkaian listrik. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya mungkin? Oke, gue tunggu semenit ya atau 2 menit deh. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin gue bisa end asistensinya. Oke, kalau gitu mungkin gue anggap udah cukup ya. Mungkin terima kasih bagi yang sudah datang ke asistensi ini. Dan kalau ada yang belum ngisi absen, tolong diisi absen. Juga juga informasikan kalau misalnya asistensi ini nanti bakal direkam, sudah direkam dan nanti bakal diupload ke YouTube. Mentok-mentok palingan besok. Dan diktat juga ada di website akproemail.com. Oke, mungkin terima kasih bagi yang sudah datang. Atas kurangnya mohon maaf. Mungkin gua tutup aja sih ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Makasih, Bang.